Cari mati, habis minta maaf karena diserbu hujatan netizen, Malaysia kembali berulah, hina dan kejam pemerintah Indonesia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Cambodia. Gojek boleh pergi. Bawa Gojek tak boleh menjaminkan masa depan anak muda, merosakkan anak muda lagi ada. Kita bukan Indonesia. Indonesia majoriti bukan orang Islam. Gojek di Indonesia boleh dijalankan sebab jalan raya dia terlalu sempit. Kemiskinan di Indonesia terlalu rendah. Gaji tak tinggi. Saya sidik nak membelakangkan atau tidak memajukan anak muda ke hadapan. Malaysia Syamsu Bahri Ismail minta maaf setelah sebut Indonesia negara miskin. Transportasi online asal Indonesia Gojek direncanakan akan beroperasi di Malaysia. Namun sepertinya rencana tersebut banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pendiri Big Blue Syamsu Bahri Ismail. Dilansir gridhot.id dari FMT News, Syamsu Bahri Ismail mengaku tidak setuju jika Indonesia beroperasi di Malaysia. Akhirnya pendiri Big Blue Services, Syamsu Bahri Ismail pun belakangan ini jadi banyak disoroti publik di Indonesia. Ia menyampaikan dari media sosial dan akhirnya menjadi viral dan membuat tak sedikit masyarakat Indonesia tersinggung. Imbasnya, pengusaha Malaysia Datuk Syamsu Bahri Ismail diserbu netizen atau warganet setelah menyebut Indonesia negara miskin dan menolak Gojek masuk ke Malaysia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara memberikan tanggapan soal pernyataan Malaysia Syamsu Bahri Ismail yang sebut Indonesia negara miskin. Rudi Antara meminta agar Syamsu Bahri Ismail bertanya kepada masyarakat Indonesia, apakah benar mereka miskin? Tanya saja masyarakat Indonesia, miskin atau enggak? Ujarnya ketika ditemui dalam acara UOB Economic Outlook 2022 di The Ritz-Carlton Jakarta Rabu kemarin. Menurut Rudi Antara, tidak seharusnya ditolak di Malaysia. Alasannya pemerintah membiarkan startup ride-hailing asal Malaysia masuk ke Indonesia. Menurut saya, punya Malaysia saja boleh masuk ke Indonesia, masa Indonesia nggak boleh masuk ke Malaysia? Ujarnya. Harusnya persaingan sehat, kita tidak menutup Grab dari Malaysia. Masa kita ditutup di Malaysia? Lagi pula kita di ASEAN mengenal satu pasar. Pernyataan Syamsu Bahri Ismail menjadi pembicaraan netizen di Indonesia, bahkan organisasi online Indonesia Nasional Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda mengancam akan melakukan demo jika ia tidak mengklarifikasi ucapannya. Atas pernyataan tersebut, Syamsu Bahri Ismail meminta maaf kepada publik Indonesia. Ia mengatakan pernyataan Indonesia miskin setelah membaca laporan soal kondisi ekonomi Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah menyampaikan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia atau TKI sektor domestik ke Malaysia. Keputusan itu dilakukan karena negeri jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system pada 1 April 2022. Ida mengatakan kedua negara telah menandatangani MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun kata dia, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem Might Online atau SMO yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Immigration Malaysia. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system, kata Ida dikutip dari Antara Minggu 17 Juli 2022. Penggunaan SMO membuat posisi TKI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur
kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia tidak menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif, sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MOU dapat terimplementasi dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Presiden Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia karena pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui MOU untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI. Dia menilai keputusan pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat karena MOU kedua negara dibuat untuk memastikan perlindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal. Namun menurut dia lagi, SMO yang mendegradasi martabat PMI ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MOU bilateral 1 April 2022. Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia mengatakan sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur. Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan pemerintah untuk menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia, katanya lagi.